Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Novitasari, NPM 2002011006. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam A akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum tata negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Bapak Hendra Irawan. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang struktur kelembagaan negara sebelum amandemen. Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan dasar tertinggi dalam negara Republik Indonesia, yang sesuai dengan ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan bahwa kedaulatan rakyat itu diberikan seluruhnya kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi menurut ketentuan Undang-Undang 1945 itu kedaulatan rakyat itu diberikan seluruhnya kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian MPR itu mendistribusikan kekuasaannya itu kepada lembaga tertinggi negara yang sejajar kedudukannya. Jadi kemudian MPR itu mendistribusikan kekuasaannya itu kepada lembaga tertinggi negara yang kedudukannya sejajar, yaitu seperti DPR, MA, DPA, dan BPK. Susunan lembaga negara itu sebelum amandemen diatur bahwa Undang-Undang Dasar Negara itu merupakan hukum tertinggi. Kemudian kedaulatan rakyat itu diberikan seluruhnya kepada MPR. Lalu MPR itu mendistribusikan kekuasaannya itu tadi kepada 5 lembaga tertinggi di negara yang kedudukannya itu sejajar, yaitu tadi MA, DPR, DPA, dan BPK. Lalu untuk pembahasannya selanjutnya yaitu membahas tentang kewenangan, tugas pokok, dan fungsi lembaga negara Republik Indonesia. Kata kewenangan itu berasal dari kata dasar wewenang, yang artinya sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan secara singkatnya itu bisa diartikan sebagai apa yang disebut dengan kekuasaan formal. Kita itu harus bisa membedakan antara kewenangan dengan wewenang. Karena jika wewenang itu adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang itu hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Jadi antara kewenangan dengan wewenang itu berbeda. Jika kewenangan itu adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang itu hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan itu. Lalu macam-macam lembaga negara itu memiliki perbedaan, yaitu ada 2 macam perbedaan dalam lembaga negara, yaitu yang pertama pembedaan dari segi hierarkinya, yang kedua yaitu pembedaan dari segi fungsinya. Adapun pembedaan yang dari segi hierarkinya itu penting karena apa? Karena harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut. Jadi harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum itu dari lembaga-lembaga negara tersebut. Yang bisa dilihat dari mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Terus untuk yang kedua yaitu pembedaan dari segi fungsinya.
itu ada yang bersifat utama atau primer, dan ada juga yang bersifat penunjang atau sekunder. Jadi antara kedua perbedaan tersebut memiliki pengertian masing-masing. Lalu untuk pembahasan yang terakhir, yaitu tentang lembaga-lembaga independen negara Republik Indonesia. Lembaga negara itu adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi lembaga negara itu adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh negara sendiri untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara itu sendiri. Adapun negara itu dibentuk dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar. Ada juga yang dibentuk atas pemerintahan Undang-Undang Dasar. Ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, serta ada juga lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden. Jadi lembaga negara itu dibentuk dan diberikan wewenang tidak hanya melalui keputusan presiden saja, tetapi bisa juga oleh undang-undang dasar, pemerintahan undang-undang dasar, dan lain sebagainya. Lalu dalam perkembangannya itu tadi muncul lembaga-lembaga negara baru yang dikategorikan sebagai lembaga negara independen. Jadi dalam perkembangannya itu muncullah lembaga-lembaga negara baru, yang lembaga-lembaga baru itu tuh disebut sebagai lembaga independen sebagai akibat dari ketidakpercayaannya atas lembaga yang sudah ada di Indonesia. Jadi munculnya lembaga-lembaga baru atau lembaga negara independen itu tadi karena apa ya? Karena ketidakpercayaannya atas lembaga yang sudah ada di Indonesia. Gitu. Kehadiran lembaga negara independen itu semakin banyak setelah perubahannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu dinyatakan bahwa lembaga-lembaga independen itu muncul. Dari berbagai lembaga negara independen tersebut itu dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Maksudnya berbagai lembaga negara independen itu nih tidak membentuk dasar hukumnya itu tidak seragam gitu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.